Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yazidu fi ni'am wa yadfa'u niqam. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulkul mu'azzam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukarram. Amma ba'd. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan di subuh yang berbahagia ini kecuali kita mengawali dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita sekalian setelah Allah mematikan kita semalam, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Ini disunnahkan untuk dibaca setiap kali kita bangun dari tidur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita sepanjang malam. Coba kita renungi jamaah sekalian, ketika kita tidur maka kita tidak punya kekuatan sedikit pun. Dan kalau bukan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, maka bisa jadi semut akan masuk di telinga kita dalam keadaan kita tidur, dan bisa jadi berbagai macam binatang melata bisa mengganggu kita ketika kita tidur, karena kita tidak mengetahui apa-apa di dalam tidurnya kita. Sama sekali kita tidak berdaya. Kita dalam keadaan mati sementara, mati kecil. Namun yang menjaga kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi memberikan tuntunan kepada kita sekalian untuk membaca doa ketika bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita. Allah Maha mampu untuk tidak mengembalikan roh kita ketika kita bangun di pagi hari. Namun Allah masih memberikan kesempatan, alhamdulillah, sampai detik ini untuk melanjutkan sisa umur kita di kehidupan dunia ini. Tujuannya apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan kepada saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal menuju perjalanan akhirat. Kehidupan kita di muka bumi ini sangat ringkas, namun menentukan. Bagaimana kita di akhirat nanti, bahagia dan tidaknya, yang menentukan adalah kehidupan yang ringkas ini. Yang mana umat Rasulullah SAW itu cuma berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu adalah bonus. 60 sampai 70 tahun. Saya ingin mengajak sedikit kepada jemaah sekalian untuk mengkalkulasi apa yang telah kita perbuat di kehidupan dunia ini selama 60 tahun. 60 tahun, andai kata kita diberi umur 60 tahun oleh Allah di muka bumi ini, kalau kita gunakan sesuai dengan anjuran dokter, idealnya kita itu tidur sepertiga atau 8 jam sehari semalam. Kalau 8 jam berarti sepertiga dari 24 jam. Kita punya waktu semua sama, yaitu 24 jam. Jatahnya setiap orang dalam sehari
semalam waktunya. Kalau kita gunakan untuk tidur idealnya 8 jam. Berarti berapa? Sepertiga ya, dalam sehari kita gunakan untuk tidur. Berarti kalau 60 tahun kita diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sepertiga dari 60 tahun kita gunakan untuk tidur. Berarti berapa tahun kita tidur? Kalau di total semuanya 20 tahun. Jadi 60 sepertiganya itu dipakai untuk tidur. Sisa berapa? 40 tahun. Sisa 40 tahun. Kalau kita kerja, kita adalah pegawai ya, atau usaha yang lainnya, itu rata-rata kita kerja 8 jam. Iya kan? Masuk jam 8 pagi, kembali jam 4 sore. Kurang lebih juga 8 jam. Berarti kita kerja itu sepertiga dari umur kita untuk kerja. Berarti kalau 60 tahun kita gunakan untuk kerja 20 tahun. Berarti sisa berapa? 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk kerja. Sisa 20 tahun. Sedangkan amalan kita dihitung itu sejak kita balik. Dan jumhur ulama mengatakan balik itu di umur 15 tahun. Berarti 20 tahun dikurang lagi masa kecil berapa? 15. Sisa berapa tahun? 5 tahun. Makan dan minum, ya anggaplah ya 5 sampai 10 menit. Iya. 3 dikali 3. Karena kita makan dan minum 3 kali dalam sehari, kurang lebih 30 menit. Misalnya 1/60 dari umur kita. Itu kalau kita beribadah sejak 15 tahun umur kita. Nah kalau kita baru bertobat kemarin, andai kata kita beribadah saja sejak umur 15 tahun, umur yang kita gunakan untuk beribadah hanya 2 sampai 3 tahun. Selebihnya untuk tidur, untuk kerja, dan untuk makan. 2 tahun jamaah sekalian. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang betul-betul memanfaatkan momen yang di dalamnya ada pelipat gandaan pahala. Dia tidak akan lewatkan. Kenapa? Dia sadar bahwa umurnya sangat ringkas, sedangkan perjalanannya menuju akhirat itu sangatlah panjang. Sehingga wajar Abi Hurairah radhiyallahu anhu menangis ketika sakaratul maut. Para sahabat yang berada di sekitarnya kemudian bertanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Sedangkan engkau adalah manusia yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis jemaah sekalian. Apa jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ma abki li ajli dunyaku." Saya tidak menangis karena urusan dunia. Saya tidak menangis karena dunia kalian ini. Walakin az-zadu qalil was-safaru tawil. Perbekalan terlalu sedikit, sedangkan perjalanan terlalu panjang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa bekalnya terlalu sedikit, sedangkan beliau yakin bahwa perjalanan terlalu panjang. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ringkas ini, dan sangat ringkas sekali, maka kita akan kehausan dan kelaparan dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita manfaatkan kesempatan yang ringkas ini. Ketika ada momen-momen, khususnya ada pelipat gandaan pahala di dalamnya, maka jangan kita lupakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Sehingga siapa yang terluputkan
dari sholat sunnah subuh itu disunnahkan untuk diqadha. Nabi SAW mengqadha sholat sunnah subuh. Ketika dia ketinggalan sholat sunnah subuh, dia ganti ya setelah subuh, dan afdolnya setelah terbit matahari. Ya, afdolnya setelah terbit matahari. Iya, Nabi SAW ganti karena begitu besar pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Lebih baik dibanding emas sekian ribu ton. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, banyak amalan yang insya Allah bisa menjadi bekal untuk perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu untuk umrah, maka hendaknya dia berumrah atau berhaji. Tentu wajib hukumnya bagi siapa yang mampu. Dan 1 kali salat di Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram Mekah itu sama dengan 100.000 kali ya salat di luar Masjidil Haram. Dan 1 kali salat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi kecuali di Masjidil Haram. Iya, dan banyak lagi tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang di dalamnya pahala dilipat gandakan. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar dalam hal ini karena ada hal yang ingin kita bahas ya, atau melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan kita semua untuk ya memahami kandungan surah Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini disebut dengan maf'ul bih, yaitu objek. Di dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Objek di dalam susunan bahasa Indonesia itu seharusnya berada di belakangan. Subjek, predikat, objek. Juga di dalam bahasa Arab, objek itu seharusnya tempatnya di belakang. Namun di dalam ayat ini, iyyaka na'budu justru maf'ul bih atau objek. Iyyaka itu dikedepankan. Kaidahnya ya, ada kaidah di sana disebutkan di dalam usul tafsir bahwa ma yastahiqqut ta'khir thumma yaqaddam yufidul hasr. Apa yang tempatnya di belakang kemudian tiba-tiba dikedepankan, ini maknanya pembatasan. Artinya hanya pembatasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selainmu. Kami tidak beribadah kepada malaikat. Kami tidak beribadah kepada nabi. Kami tidak beribadah kepada jin. Kami tidak beribadah kepada wali. Kami tidak beribadah kepada orang yang sudah meninggal. Apalagi beribadah kepada pohon, batu-batu, jimat-jimat dan yang lainnya. Iyyaka na'budu, hanya kami beribadah kepadamu semata ya Allah. Oleh karenanya tadi malam kita dengarkan bersama bahwa inti dari surah Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini mengandung makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ini disebut dengan la nafiyatul lil jins. Ya, artinya tidak ada sama sekali al-ilah, sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Muncul pertanyaan selanjutnya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah yang wajib hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya? Ibadah
sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali ad-dhahir awil batin. Itulah ibadah. Ibadah adalah suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Jadi seluruh perbuatan, seluruh amalan atau ucapan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itulah ibadah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwasanya amalan tersebut atau ucapan tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi? Iya. Jawabannya bahwa ketika Allah di dalam Al-Quran ataupun Nabi di dalam hadis, ya, memerintahkan suatu amalan atau suatu ucapan atau memuji suatu amalan atau suatu ucapan, maka itulah yang disebut ibadah. Itu berarti hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Saya kasih contoh. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah," dan tegakkanlah salat. Berarti salat ini Allah cintai dan Allah ridhoi. Karena Allah perintahkan. Berarti salat adalah ibadah. Kalau begitu, kita salat hanya karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena ada bos, ada pimpinan, bukan karena ada tetangga yang melihat kita, kemudian kita salat. Iyyaka na'budu, kami hanya beribadah kepadamu ya Allah, tidak kepada manusia. Termasuk salat saya hanya karena Engkau. Iya. Itu berupa amalan. Ya, ada yang berupa amalan yang batin, amalan hati. Jadi amalan itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir jelas seperti salat, haji, ya puasa, bersedekah, jelas sekali bahwasanya ini ibadah. Ada yang berupa amalan hati, berupa cinta. Cinta itu ibadah. Ya, cinta itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti ini apa? Syirik. Siapa yang cintanya kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah, berarti apa ini? Syirik. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita masih menyamakan cinta kita kepada istri, kepada orang tua dengan cinta kita kepada Allah, ini masih syirik. Karena orang yang beriman cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa cinta itu adalah ibadah. Maka orang yang membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, artinya puncak cinta kami. Artinya cinta kami yang tertinggi hanya untukmu ya Allah. Kami cinta kepada istri, kepada orang tua, kepada harta benda, tetapi itu hanyalah cinta tabiat. Iya. Di bawah cinta kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan kepada Rabb mereka dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Allah kita bertawakal.
kita keluar dari rumah, sandarkan hati, urusan dan apapun ya yang kita miliki, sandarkan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mengikrarkan iyyaka na'budu. Demikian pun rasa takut. Rasa takut adalah ibadah. Rasa takut adalah ibadah. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian kepadaku apabila kalian betul-betul orang yang beriman. Orang yang benar imannya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya puncak takutnya itu hanya kepada Allah. Iya. Takut kepada manusia selama pada batasan yang wajar itu masih dimaafkan. Namun apabila takutnya kepada manusia sama dengan takutnya kepada Allah atau bahkan lebih, takutnya kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah, ini kesyirikan. Ya, ini kesyirikan. Karena itu tabiat, takut kepada singa, takut kepada harimau. Ketika kita naik di ketinggian lantai paling tinggi rumah kita, kemudian lihat ke bawah, itu ada rasa takut. Tapi itu takut tabiat. Takut tabiat. Iya. Namun takut, ya, puncak takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyamakan takutnya kepada Allah sama dengan makhluk, takutnya kepada makhluk, maka ini bertentangan dengan ucapannya iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Iya, artinya puncak takut kami, puncak tawakal kami, puncak cinta kami hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu. Al-ibadah ini diiringi dengan rasa perendahan diri, ya, penghinaan, penghambaan, ibadah. Ya, itu makna di antara makna-makna ibadah, yaitu penghambaan diri, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sehingga ketika kita membaca ayat ini di dalam salat, iyyaka na'budu, maka sadarilah bahwa kita hanyalah seorang hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Namun kenyataan yang ada, betapa banyak manusia, bahkan kaum muslimin, membaca ayat ini iyyaka na'budu, ternyata setelah selesai sholat, ya, kita saksikan takutnya kepada pimpinannya itu melebihi takutnya kepada Allah. Kenapa? Ketika pimpinannya di kantor memerintahkan dia untuk tanda tangan, yang nyata sekali isi daripada kwitansi tersebut bertentangan, ya, dengan kenyataan yang ada di lapangan. Disuruh tanda tangan apa? SPT, surat perintah tugas. Ya, kwitansi jelas sekali tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Ada kedustaan di dalamnya, tapi karena takutnya kepada pimpinan melebihi takutnya kepada Allah, akhirnya dia tanda tangani. Mudah-mudahan tidak ada yang terjatuh di dalam penyakit ini, ya, yang ada di masjid ini. Kalaupun ada yang pernah melakukannya, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sedekah. Iya. Saya tahu hal yang seperti ini ya, karena kebetulan Allah pernah rezekikan saya menjadi PNS. Ya, selama 4 tahun saya pernah menjadi PNS. Dan saya selalu diperhadapkan dengan yang demikian. Ya, disuruh tanda tangan nyata-nyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau begitu saya bilang saya mengundurkan diri saya. Saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, berat jemaah sekalian. Selalu bertentangan dengan hati. Iya. Yang alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Ya, dan Allah masih memberikan rezeki dari arah yang lainnya. Iya. Iyyaka na'budu itu tidak gampang. Memang mudah diucapkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Tapi kenyataannya, betulkah hanya kepada Allah kita takut? Betulkah kenyataannya cinta kita yang tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala?
Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, tawakal, doa hanya kepada Allah. Butuh pembuktian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Setelah kita mengikrarkan bahwasanya hanya kepada Allah kami beribadah, setelahnya kita meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, karena kami sadar bahwasanya kami tidak mampu beribadah kecuali dengan pertolongan-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, namun bersamaan dengan itu hanya kepadamu kami meminta pertolongan, karena kami sadar dan kami yakin bahwa kami adalah hamba yang lemah, tidak mampu beribadah kecuali dengan pertolongan-Mu. Semakin membuat kita merendah di hadapan Allah ketika kita memahami kalimat wa iyyaka nasta'in. Artinya saya sangat butuh kepadamu ya Allah. Saya ini adalah hamba yang lemah, butuh pertolongan-Mu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Masya Allah, kalau kita pahami ayat ini ketika kita sholat, kita akan semakin khusyuk, karena kita merasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini tidak, di dalamnya tidak ada huruf jar ila. Jadi ayatnya bukan ihdina ilas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ya, tidak demikian ayatnya. Kenapa saya ungkap hal ini? Ada dulu teman saya dari kalangan Nasrani. Dia katakan orang Islam ini sampai sekarang masih tersesat. Ya, saya bilang kenapa? Dia katakan setiap dia sholat selalu meminta kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Berarti dia tersesat dong sekarang. Iya, dia katakan demikian. Berarti orang Islam sekarang tersesat. Berarti jalan yang lurus adalah jalannya orang Nasrani. Saya bilang Anda keliru. Anda tidak paham dengan ayat ini. Ayat ini itu tidak ada huruf jar ilah. Berbeda kalau dikatakan ihdina ilas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, kalau ada ke-nya itu berarti kami sementara tersesat. Tapi di sini ayat di sini tidak ada apanya? Tidak ada huruf ilah di situ, tidak ada huruf jar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, maknanya apa? Kami berada di atas jalan yang lurus tapi ingin ditambah lagi. Misalnya kita sekarang sudah ada di masjid. Saya katakan tunjukkan saya masjid. Bukan berarti saya tidak lihat masjid. Saya sekarang sudah ada di masjid, tapi saya ingin mengetahui masjid-masjid yang lainnya. Ya, karena saya yakin masjid di sini banyak sekali. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tidak ada huruf jarnya bermakna di sini, tidak ada kata ke, maknanya umum. Artinya, andai kata kita tersesat, maka kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Dan andai kata kita sudah berada di atas jalan yang lurus, maka kita meminta kepada Allah tambahan agar semakin ditunjukkan dan diterangkan jalan yang lurus tersebut. Karena jalan-jalan itu, ya, jalan-jalan kebaikan itu banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya teman yang Nasrani itu diam. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Terus kita meminta kepada Allah. Ya, istaqim, mustaqim ini sifat dari as-sirat, siratal mustaqim. Ya, sifatnya mustaqim yaitu istiqamah, yang lurus. Ya, tidak bengkok kiri dan kanan, lurus. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman,
di dalam surat yang lainnya, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Iya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan selainnya yang akan memecah belah kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini? Siratal mustaqim itu tafsirnya ada pada ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah siratal mustaqim. Jadi ayat itu ditafsirkan dengan ayat selanjutnya. Kadang juga satu ayat ditafsirkan di ayat yang lain, di surat yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Itu ditafsirkan di dalam surat An-Nisa. An'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang yang telah diberi nikmat adalah dari kalangan para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-solihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang kita minta hakikatnya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Itu makna doa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sekaligus kita meminta perlindungan kepada Allah ya dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang engkau maghdub, orang yang engkau murkai. Siapakah yang maghdub? Siapakah orang yang dimurkai? Para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud orang yang dimurkai di sini adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena orang Yahudi itu cerdas, cerdik bahkan. Ya, orang Yahudi itu yang menguasai Amerika itu bukan orang Nasrani, tapi orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi itu cerdas, pintar orang Yahudi itu. Bahkan orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad melebihi atau sama dengan pengenalan mereka terhadap anak-anaknya. Saya yakin anak-anak kita hafal semuanya, bahkan biar tai lalatnya kita tahu, oh ada tai lalatnya anakku, ya, di punggungnya, di balik telinganya dan seterusnya. Ya, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam Taurat dan di dalam Injil dengan sejelas-jelasnya, rinci. Namun pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang Nabi Muhammad dan tentang Islam yang benar, ya, tidak membuat mereka tunduk. Mereka tidak mau terima. Mereka menyombongkan diri karena merasa pintar, ya, karena kesombongan dan keangkuhan. Hakikatnya mereka mengetahui. Orang-orang di luar Islam itu hakikatnya mengetahui bahwasanya agama yang benar adalah Islam. Karena semakin mereka mengkaji kitab sucinya, semakin mendapatkan berbagai macam pertentangan dan kebingungan. Cuma karena kesombongan, gengsi, ya, karena tidak ingin dicela oleh keluarganya, sehingga mereka tidak mau masuk Islam. Hati kecil mereka yakin bahwasanya agama yang benar, apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Iya. Sehingga orang Yahudi ini adalah orang yang maghdub,
orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ilmunya, kemudian tidak mau mengamalkan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tahu ilmu, apalagi perkara wajib, ilmu yang di dalamnya ada perkara wajib, kemudian kita tidak mau jalankan, maka kita akan termasuk orang yang dimurkai. Kita meminta perlindungan kepada Allah, ghairul maghdub. Janganlah tunjukkan kepada kami Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang diberi ilmu, diberi kecerdasan, diberi kepintaran, kemudian tidak mengamalkan kebenaran. Walad dhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Para ulama ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir menyebutkan walad dhalin, ya. Di sini dibaca mat, ya. Ya, mat wajib. Wajib 5 harakat, minimal 5 harakat. Walad dhalin. Ya. Itu wajib. Panjang seperti itu. Walad dhalin. Do, ya, bukan do, bukan do, tapi do. Ya, wajib bagi kita sekalian, ya, untuk membaca surah Al-Fatihah ini, ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kenapa? Karena dia rukun salat. Jadi, dan tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Ya. Khususnya Al-Fatihah, karena ini rukun salat. Kita berusaha untuk mempelajari, ya, cara bacaannya. Jadi walad do itu ini sisi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri itu menempel ke gigi geraham. Iya, ke belakang. Walad dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Kata ulama, orang yang sesat adalah orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka semangat beribadah, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Kalau tadi orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau orang Nasrani sebaliknya, dia apa? Semangat beribadah tapi tidak berilmu. Mungkin ada yang bertanya, mana semangatnya orang Nasrani beribadah? Buktinya pendeta mereka atau birawati mereka, ya, pastor mereka atau birawati mereka itu tidak menikah karena ingin fokus beribadah. Walaupun kenyataannya sebagaimana yang diungkap oleh Dr. Yahya Waloni, yang mantan pendeta dari Manado itu, mantan rektor Universitas Kristen Indonesia di Papua, ya, kenyataannya ternyata tidak demikian. Hanya simbol saja bahwasanya mereka tidak menikah, tapi kawin sering, ya, sering. Dan itu kenyataan yang beliau saksikan langsung. Iya. Jadi mereka semangat beribadah, bahkan cintanya kepada Nabi Isa luar biasa, sampai saking cintanya kepada Nabi Isa, mereka mengatakan salisu salasa, salah satu dari 3 Tuhan. Iya, salah satu dari 3 Tuhan. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnullah, putranya Allah, karena saking cintanya. Ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa sekedar semangat beribadah itu tidak cukup, tetapi harus dibangun di atas ilmu. Siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya para nabi was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, kemudian dia amalkan ilmunya. Siapa yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, dia maghdub, orang yang dimurkai. Dan siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia adalah dhalin, orang yang sesat. Maka jalan yang lurus, dia terus belajar, dan setiap dia dapat ilmu, dia amalkan ilmunya. Kalau ingin lebih, setiap ilmu yang didapatkan dia sampaikan kepada manusia, karena akan menjadi pahala jariah untuknya. Iya.
Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus di sini adalah jalannya orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, kemudian dia amalkan setiap ilmu yang dia dapatkan. Itulah jalan yang lurus, jamaah sekalian, yang selalu kita minta setiap rakaat di dalam sholat kita. Bukan jalannya orang makdub, orang yang dimurkai, yang mereka mengetahui namun tidak mengamalkan. Dan bukan pula jalannya orang yang tersesat, yang mereka semangat beribadah tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis, innal al-abid ahabbu ila syaitan, ya, inna syaitan alfu abidin, ada 1000 satu orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan dibanding 1000 ahli ibadah. Iya. Di dalam konteks yang lain mengatakan bahwa syaitan itu lebih takut kepada orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Ingat kisahnya ahli ibadah yang dia itu beribadah puluhan tahun, ya. Kemudian suatu saat ada seorang wanita yang ditinggal oleh keluarganya. Dia tinggal sendiri di rumah, kemudian dia bawakan terus makanan yang tadinya cuma dia simpan di depan pintunya. Lama kelamaan makanan itu dia bawa masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Ya, kemudian lama kelamaan dia tergoda dengan wanita tersebut, kemudian dia berzina, ya. Setelah dia berzina, datang lagi syaitan memerintahkan untuk membunuh wanita tersebut. Iya, untuk menggugurkan janin. Pertama menggugurkan janin. Kemudian setelah itu datang lagi syaitan, ya, menakut-nakuti bahwasanya wanita ini bisa-bisa membongkar aibnya. Kemudian dia bunuh lagi wanita tersebut. Dan seterusnya. Melakukan berbagai macam dosa. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu untuk membentengi diri dari godaan syaitan. Padahal dia adalah ahli ibadah. Maka tidurnya seorang yang berilmu terkadang itu lebih bernilai pahala di sisi Allah dibanding ibadahnya atau salatnya orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidurnya saja dibangun di atas sunnah. Sedangkan orang yang ahli ibadah, artinya ahli ibadah di sini dia beribadah tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ya, ibadahnya orang yang seperti ini itu tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah kalau hanya sekedar dibangun di atas perasaan dan ikut-ikutan dan semangat. Karena ibadah bisa diterima ketika dibangun di atas ilmu. Sebagaimana hadis Bara Ibnu Azib yang telah kita sebutkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita diberikan hidayah untuk selalu menapaki as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, was-siddiqin, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, setiap ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian surat ini ditutup dengan amin. Amin, apa artinya amin? Amin, ya Allah, istajib, kabulkanlah permintaan kami. Jadi amin itu kabulkanlah permintaan kami. Iya. Jadi amin panjang ya. Beda kalau amin dengan amin. Ya. Jauh sekali perbedaannya. Namun waktu yang membatasi kita untuk membedakannya tentunya pada waktu yang lain insyaallah. Amin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wafaqah ta'minul imam, ghufira lahu ma ta'minul malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang ucapan aminnya mencocoki atau bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, ini menunjukkan bahwa malaikat itu ikut menghadiri dan menyaksikan sholat berjamaah dan ikut mengaminkan. Dan siapa yang aminnya itu bersamaan atau mencocoki dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.
ilmu yang bisa kita petik dari sini bahwa ada keutamaan bagi mereka yang hadir di sholat berjamaah. Apalagi kalau dia mendapati imam takbiratul ihram, sehingga dia ikut ya di dalam mengucapkan amin. Iya. Ya Allah, kabulkanlah. Pertanyaannya, apakah disyariatkan membaca amin di luar dari sholat? Misalnya kita membaca Al-Quran atau membaca surah Al-Fatihah ketika zikir misalnya, ya, disunnahkan, tetap disunnahkan. Kenapa? Karena di dalam ayat tadi, 3 ayat terakhir, ya, itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Dan ilmu atau petikan hikmah dari surat Al-Fatihah yang terakhir, karena waktu sudah hampir jam 6, kita bisa memetik ilmu dari sini bahwa 3 doa yang terakhir ini merupakan doa yang sangat penting, ya, karena disyariatkan dibaca setiap sholat dan setiap rakaat, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Ini doa, ya, sebisa mungkin kita khusyuk dengan penuh kerendahan ketika membaca doa ini. Iya. 3 ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini pujian kepada Allah, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadits qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qusimatis sholatu baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi mas'al." As-shalah, nama lain dari surah Al-Fatihah, disebut dengan as-shalah. Kenapa? Karena tidak sah salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Allah berfirman dalam hadits qudsi ini bahwa as-shalah surah Al-Fatihah dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini untuk Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini untuk hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara, kata Allah, firman Allah, ini antara saya dengan hambaku. Iyyaka na'budu, ya, ini untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka 3 ayat pertama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya kalau kita berdoa dan meminta dengan jujur dan memahami kandungan doa tersebut, maka insyaallah Allah akan kabulkan. Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoa kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Yang jelas atau yang penting, doa kita itu kita pahami, ya. Jangan sampai kita berdoa kita juga tidak tahu apa sebenarnya isinya, ya. Jadi berdoa itu betul-betul kita menunjukkan rasa butuh, ya, merasa miskin, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin, optimis bahwasanya Allah itu mampu mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan tafsir surah Al-Fatihah yang ringkas ini, dan ini sangat ringkas sekali, ya, memberikan manfaat kepada kita sekalian dan membantu kita atau menjadi sebab kita bisa semakin khusyuk di dalam salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat itu sebagai qurratul a'yun, itu sebagai penyejuk jiwa beliau. Jadi kalau kita belum merasakan kelezatan di dalam salat, belum merasakan ketenangan, khusyuan di dalam salat, maka mari kita semakin memperdalam ilmu tentang khusyuk di dalam salat. Dan di antara sebab untuk bisa khusyuk adalah memahami
makna dan kandungan surat Al-Fatihah. Dan masih banyak lagi ya ilmu-ilmu yang lainnya yang harus kita pelajari untuk bisa mencapai tingkat kekhusyuan yang maksimal di dalam salat. Semoga ilmu yang kita dengarkan tadi malam sampai saat ini, terkhusus tentang tafsir surah Al-Fatihah, menjadi sebab yang akan memudahkan kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian, ilmu yang mendatangkan khasyah, rasa takut, ilmu yang mendatangkan rasa cinta, ilmu yang mendatangkan ar-raja, harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah takut, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari mata yang sulit untuk menangis, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tatma' wa min da'watu la yustajabu laha. Semoga pertemuan kita pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam majelis yang mulia. Kalau tidak, kita berharap kepada Allah semoga kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang merupakan surga yang tertinggi, bersama dengan para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ada pertanyaan? Mungkin banyak aktivitas yang ingin diselesaikan, atau ada pekerjaan yang ingin diselesaikan, sehingga waktu untuk tanya jawab mungkin tidak ada waktu untuk tanya jawab ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah semata. Kalau ada yang salah, itu dari saya pribadi. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.